Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudan Rahman dari Teknik Mesin 21B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kembali pemahaman saya tentang sifat-sifat dan karakteristik sensor dan transducer. Sifat-sifat sensor untuk sifat sensor sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sensor pasif dan sensor aktif. Untuk sensor aktif adalah sensor yang membutuhkan bantuan energi dari luar untuk mengubah atau mengkonversi suatu besaran bukan listrik menjadi besaran listrik. Nah, sedangkan sensor pasif adalah sebuah sensor yang tidak membutuhkan bantuan energi dari luar untuk mengubah atau mengkonversi suatu besaran bukan listrik menjadi besaran listrik. Contoh sensor aktif yaitu adalah generator, dan untuk sensor pasif yaitu termokapel. Nah, selanjutnya ada pengklasifikasian sensor berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada sensor akselerometer yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi, percepatan, dan kemiringan. Untuk percepatan yang diukur bisa berupa pengukuran statis, contohnya gravitasi, dan pengukuran dinamis, contohnya yaitu perubahan benda yang bergerak. Nah, lalu sensor akselerometer ini memiliki menghasilkan sebuah tegangan variabel yang konstan berdasarkan percepatan yang diterapkan padanya. Yang kedua ada sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan jumlah cahaya yang sensor ini diterima. Sensor cahaya ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada fotoresistor, yang kedua ada kadmium sulfid, yang ketiga ada fotosel. Nah, untuk LDR atau lag dependent resistor itu sendiri adalah sebuah sensor yang bisa mematikan atau menghidupkan beban secara otomatis tergantung intensitas cahaya yang ia terima. Nah, semakin kecil intensitas cahayanya, maka semakin besar resistansinya. Lalu selanjutnya ada sensor suara. Nah, sensor analog ini berfungsi untuk mendeteksi atau merasakan sebuah tingkat suara. Sensor analog ini menerjemahkan amplitudo frekuensi akustik suara menjadi sebuah tegangan listrik agar bisa dirasakan atau bisa dirasakan suaranya, tingkat suaranya. Lalu yang keempat ada sensor tekanan yang berfungsi untuk mengukur jumlah tekanan yang ia terima. Sensor tekanan ini memiliki output berupa keluaran sinyal analog yang sebanding dengan tekanan yang ia terima. Lalu selanjutnya ada sensor suhu, yaitu komponen elektronik yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu di sekitar komponennya. Nah, berdasarkan cara kerjanya yaitu dengan merubah besaran panas menjadi besaran listrik agar bisa mendeteksi sebuah gejala perubahan suhu atau temperatur pada suatu objek tertentu. Lalu yang keenam ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mengukur jarak dan kecepatan suatu benda. Dengan prinsip kerja berdasarkan sifat-sifat gelombang suara. Nah, tapi gelombang ini gelombang ultrasonik yang memiliki frekuensi di atas rentang suara manusia. Dengan gelombang suara, sensor ultrasonik ini bisa mengukur jarak suatu objek. Lalu selanjutnya ada pengklasifikasian transducer berdasarkan pengubahan energinya. Yang pertama ada self-generating transducer atau transducer pembangkit sendiri yang hanya memerlukan satu sumber energi. Contohnya yaitu termokapel. Nah, ciri dari transducer ini ia menghasilkan listrik secara langsung dan juga berperan sebagai sumber tegangan. Yang kedua ada external power transducer atau transducer tenaga dari luar. Contohnya yaitu RTD atau resistant thermal detector. Lalu berdasarkan prinsip kerjanya, transducer ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pasif dan kelompok aktif. Yang pertama untuk kelompok aktif yaitu potensiometer yang bekerja akibat perubahan nilai tahanan diakibatkan pergeseran atau perubahan posisi kontaknya. Lalu ada strain gauge yang berfungsi atau bekerja diakibatkan oleh perubahan nilai tahanan akibat perpanjangan nilai kawat oleh gaya dari luar. Lalu yang pasifnya, yang pertama ada termokapel yang bekerja diakibatkan pembangkitan gaya gerak listrik akibat dua sambungan logam yang diakibatkan oleh perbedaan suhu. Lalu ada RTD atau resistant thermal detector juga yang bekerja diakibatkan perubahan nilai kawat yang berubah
karena perubahan suhu atau temperatur. Nah, lalu untuk transducer itu sendiri adalah sebuah alat yang bila digerakkan dalam suatu sistem transmisi oleh sebuah energi, maka ia akan mengalirkan energi, maka dia akan mentransmisikan energi tersebut ke sistem transmisi selanjutnya. Nah, transmisi energi ini bisa berbentuk kimia, fisik, mekanik, listrik, optik, juga radiasi. Nah, transducer ini juga bisa didefinisikan juga sebagai piranti atau alat yang berfungsi untuk mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Transducer ini memiliki sebuah masukan atau input yang bisa disebut sebagai sensor. Nah, sensor ini sendiri berfungsi untuk mendeteksi berfungsi untuk mendeteksi kuantitas fisik dan bekerja untuk mengubah kuantitas fisik itu sendiri menjadi suatu energi listrik atau tegangan listrik. Nah, lalu untuk instrumen pengaplikasian transducer ini sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan besaran cahaya. Nah, itu memiliki input berupa LDR atau light dependent resistor tadi dan memiliki output berupa lampu atau LED. Yang kedua yaitu berdasarkan suhunya. Besaran suhunya memiliki input berupa thermocouple dan output berupa heater. Yang ketiga, berdasarkan besaran tekanan. Nah, inputnya yaitu strain gauge dan outputnya berupa jack atau lift. Yang keempat, ada berdasarkan kecepatan. Yang keempat, berdasarkan posisi dulu ya, besaran posisinya. Inputnya potentiometer dan outputnya berupa solenoid. Lalu selanjutnya ada berdasarkan kecepatannya ya, yaitu berdasarkan besaran kecepatannya, inputnya contohnya takogenerator dan outputnya yaitu dinamo atau motor AC dan DC. Yang terakhir besaran suara, inputnya mikrofon dan outputnya speaker. Nah, lalu untuk perbedaan transducer dan sensor itu sendiri apa sih? Nah, untuk transducer adalah sebuah alat yang digunakan untuk merubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lain yang lebih berguna. Sedangkan sensor lebih berfungsi untuk mengindra suatu kuantitas fisik untuk mengubah besaran fisik tersebut bentuk besaran data tersebut menjadi sebuah energi listrik. Nah, dengan demikian sensor juga bisa dikatakan sebagai transducer. Nah, untuk untuk sensor ini sendiri, elemen penginderanya yaitu sensor itu sendiri. Nah, sedangkan kalau transducer, selain ada elemen pengindera, juga ada sirkuit yang berfungsi sebagai pengkondisi sinyal. Lalu, kalau secara kalimatnya ya, kata-katanya, sensor ini, secara simpelnya ya, sensor ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi atau merasakan sebuah kuantitas fisik, sedangkan kalau transducer itu lebih mengubah energi fisik tersebut ke bentuk energi yang lain. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.